Halo semuanya, Kembali lagi bersama kami Anatomi Herophilus. Jadi kenalin aku Cika Aku Marvel. Aku Trahtri. dan di sini kita bakal ngebahas mengenai kafum, mediastinum, anatomi core dan vaskularisasinya. Selamat menyaksikan. Selanjutnya saya akan membahas tentang margo di jantung. Pada bagian ini disebut dengan margo dextra atau margo acutus. Dibentuk oleh atrium dextra di area antara vena cava superior dan vena cava inferior. Selanjutnya saya akan membahas tentang margo superior. Margo superior ini dibentuk oleh atrium dextra dan atrium sinistra. Jadi margo di superior ini dari sini sampai di sini. Nah, pada margo superior ini juga terdapat atau bersebelahan juga dengan margo sinistra atau juga bisa disebut dengan margo optosus. Margo optosus ini dari sini dibentuk oleh ventriculus sinistra dan sedikit oleh auricula sinistra. Jadi dari sini sampai sini disebut dengan margo sinistra atau margo optosus. Nah, di sini terdapat juga margo pada bagian inferior, pada bagian bawah ini. Nah, bagian margo inferior ini terutama dibentuk oleh ventriculus dextra dan ada sedikit dari ventriculus sinistra. Ini dari sini. Nah, pada bagian ujung ini disebut dengan apex cordis. Selanjutnya saya akan membahas pada bagian permukaan core atau disebut dengan fascias. Pada bagian ini disebut dengan fascias pulmonaris dextra. Dan pada bagian ini disebut dengan fascias pulmonaris sinistra. Melihat pada bagian ini disebut dengan fascias sternocostalis atau fascias anterior. Nah, di sini kita bisa melihat juga terdapat fascias yang dekat dengan diafragma, disebut dengan fascias diafragmatica. Selanjutnya saya akan membahas tentang mediastinum superior. Di sini terdapat pintu masuk menuju mediastinum superior dinamakan apertura thoracica superior. Mediastinum superior ini dibatasi oleh suatu tonjolan dinamakan angulus ternalis. Di sini kita bisa melihat suatu ruangan-ruangan. Nah, ruangan-ruangan ini disebut dengan cavum thoracici. Selanjutnya saya akan membahas tentang mediastinum inferior. Letak dari mediastinum inferior ini terdapat pada batas awalnya terdapat di angulus ternalis menuju ke batas diafragma. Dari angulus ternalis ini menuju ke batas diafragma di bagian bawah ini. Terbagi menjadi 3 pada bagian anterior, medial, dan posterior. Core terletak di bagian mediastinum inferior pada bagian medial. Selanjutnya saya akan membahas tentang garis imajinasi atau kita sebut dengan linea. Di sini terdapat garis imajinasi yang disebut dengan linea mediana anterior. Pada bagian ini disebut dengan linea sternalis. Dan pada bagian ini disebut dengan linea parasternalis. Dan pada bagian luar ini disebut dengan linea medioclavicularis. Jadi bisa disimpulkan, di sini terdapat linea mediana anterior. Pada bagian ini terdapat linea sternalis. Pada bagian ini disebut dengan linea parasternalis. Dan pada bagian luar ini disebut linea medioclavicularis karena dekat dengan clavicularis. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai pembagian dari margo, linea, fascies, dan juga tadi sudah beberapa mengenai mediastinum. Di sini kita akan membahas mengenai struktur dari anatomi core. Nah, jadi apa saja itu yang mengenai ruang, kemudian nanti bagaimana struktur dalam ruang tersebut, itu akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, di sini yang pertama itu mengenai dari ruangan yang pertama di arah kanan. Nah, ruangan di bagian dextra nanti dibagi menjadi atrium dan juga ada ventricle, teman-teman. Di mana atrium itu terletak di dalam dari auricula. Jadi, kalau kita buka auricula ini, auricula dextra, itu terdapat ruangan yang disebut dengan atrium. Kalau misalnya dia di sebelah kanan, itu disebut dengan atrium dextra. Nah, membahas mengenai atrium dextra, yang pertama di sini kita harus mengetahui dalam atrium dextra itu terdapat 2 bagian. Ada bagian yang halus seperti ini dan ada bagian yang kasar. Bagian yang halus itu sering disebut juga dengan sinus venarum cavarum.
kalau yang kasar itu nanti terdapat ciri khasnya. Nah, kita mulai bagian yang kasar terlebih dahulu. Di bagian yang kasar, atau lebih tepatnya di bagian dalam dari bagian auricula dextra, itu terdapat ciri khas teman-teman, yaitu ciri khasnya terdapat musculus. Nah, musculus yang menjadi ciri khas di dalam auricula ataupun nanti di dalam atrium di sebelah kasar itu disebut dengan musculus pectinati. Itu yang mendasari atau menciri khaskan dari bagian kasar di atrium dextra. Nah, kemudian untuk bagian yang halus atau sinus venarum cavarumnya itu terdapat beberapa struktur teman-teman. Yang pertama di sini, kalau teman-teman lihat yang bagian cekungan ini itu adalah hasil dari embriologi, di mana disebut dengan fossa ovalis. Sementara yang menonjol di bagian luarnya itu juga hasil dari embriologinya, itu ada annulus ovalis. Nah, di sini juga terdapat dua buah muara, di mana dua buah muara ini berasal dari dua buah atau yang kita sebut dengan vena terbesar, itu terdapat vena cava superior dan juga vena cava inferior. Jadi muaranya itu terletak di dalam dari atrium dextra ini. Ada yang bagian superior, vena cava superior muaranya, dan vena cava inferior. Nah, di sini kemudian di dalam dari torso ini juga, itu dalam atrium dextra juga terdapat seperti muara. Nah, kalau misalnya teman-teman belum melihat tadi di torso yang bagian besar, nah di sini juga sudah terlihat teman-teman. Jadi di sini adalah muara dari bagian dari sinus coronarius, yang dimana nantinya itu sinus coronarius keluarnya dari sini juga. Dan di sini kalau masih belum lihat, di sini ada fossa ovalis dengan penonjolan tadi saya katakan itu adalah annulus ovalis. Nah, kita beranjak di sini juga di dalam atrium dextra itu terdapat sebuah rongga, di mana rongga ini akan menghubungkannya dengan ventricle yang disebut dengan ostium atrioventriculare dextrum karena dia bertempat di sebelah kanan. Yang dimana nanti bagian dari rongga yaitu ostium atrioventriculare dextrum itu akan mengikat dari bagian katup yang disebut dengan katup triscupidalis. Nah, setelah tadi kita sudah bahas mengenai dari bagian dalam di dalam atrium dextra, selanjutnya secara fisiologi darah yang kotor akan mengalir ke dalam ventriculus dextra juga. Di mana di sini kita bisa buka. Nah, jadi beberapa bagian di dalam ventricle atau ventriculus dextra ini itu terdapat beberapa bagian teman-teman. Yang kita lihat tadi terdapat sebuah katup. Nah, katup tersebut yang tadi dipegang oleh ostium atrioventriculare dextrum itu terdapat katup di bagian kanan atau di sebelah dextra yang disebut dengan katup triscupidalis karena dia terdapat 3 buah cuspis. Nah, apa saja cuspisnya? Nah, yang pertama di sini cuspis. Cuspis itu sesuai dengan arahnya mereka masing-masing teman-teman. Yang dimana bagian atas itu dapat disebut dengan cuspis anterior. Kemudian di bagian bawah terdapat cuspis posterior, dan di bagian agak medial itu nanti disebut dengan cuspis septalis, yang dimana nanti akan menghubungkan ke bagian dari septal atau yang membagi antara ventrikel kanan dan juga ventrikel kiri, dextra dan sinistra. Nah, cuspis ini, cuspis anterior, cuspis posterior, dan cuspis septalis itu nanti akan dipegang oleh sebuah jaringan atau seperti kalau kita ibaratkan seperti sebuah pengikat seperti itu. Nah, pengikat ini disebut dengan chorda tendinea, di mana setiap chorda tendinea, contohnya seperti ini, cuspis anterior dipegang oleh chorda tendinea yang nantinya akan diikat oleh musculus papillaris anterior. Nah, seperti ini. Sama juga halnya seperti cuspis posterior, nanti terdapat chorda tendinea yang diikat oleh musculus papillaris posterior. Jadi, jika ditanya mengenai musculus yang mengikat dari chorda tendinea, itu adalah musculus papillaris. Nah, setelah tadi kita sudah membahas mengenai bagian dalam atau internal dari ventricle dextra, tentunya secara fisiologis darah akan dibawa menuju bagian pulmo teman-teman, melewati nantinya dibawa oleh truncus pulmonalis dan arteri pulmonaris yang kita ketahui. Nah, sebelum itu nanti akan melewati sebuah katup. Nah, katup ini disebut dengan valva trunci pulmonalis. Sementara daerah sekitarnya disebut dengan conus arteriosus. Nah, setelah nantinya darah itu dibawa oleh bagian arteri pulmonalis yang dibawa melalui truncus pulmonalis, itu nantinya darah akan menuju pulmo teman-teman. Setelah dia menuju pulmo, darah yang kaya akan oksigen tersebut akan dibawa oleh bagian dari vena pulmonalis. Nah, mengenai bagiannya nanti akan dibahas oleh teman saya berikutnya. Dan di sini kita akan membahas mengenai di mana sih muara dari vena pulmonalis tersebut. Nah, itu terdapat di bagian dari atrium sinistra. Jadi, ventriculus dextra nanti akan menuju ke pulmo dan bermuara di bagian dari atrium sinistra. Nah, bagian luar dari atrium sinistra itu terdapat sebuah ciri khas lagi, terdapat auricula sinistra. Yang dimana kalau misalnya kita buka, itu tentu nantinya baru bisa kita lihat rongga atau tempatnya.
dan dibagi juga menjadi bagian daerah yang halus dan daerah yang kasar. Dan itu juga sama mengenai dari atrium dextra. Di bagian sinistra ini juga terdapat musculus, yaitu musculus peptinati sebagai penanda dari bagian kasarnya. Nah, sementara untuk bagian yang halus, di sini juga terdapat dari bagian sisa embriologi yang sudah tertutup, yaitu terdapat sebuah bagian di mana bagian ini, nah bagian ini disebut dengan valva ovalis. Jadi kalau ditanya nanti jawabnya valva ovalis. Kalau di sebelah dextra baru fossa ovalis dan annulus ovalis. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini, pada bagian yang halus di dalam atrium sinistra terdapat sebuah ruangan yang nantinya atau rongga yang nantinya akan menghubungkan antara atrium sinistra dengan ventricle sinistra, yaitu disebut dengan ostium atrioventriculare sinistrum, di mana nantinya juga akan mengikat sebuah valva yang disebut dengan valva bicuspidalis atau valva mitral. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat di bagian dari torso yang besar ini. Oke, pada bagian torso ini juga terdapat sebuah bagian-bagian teman-teman, di mana tadi sudah kita bahas mengenai dari katup atau valva bicuspidalis atau katup mitral, itu juga terdapat cuspis. Nah, pada bagian dalam ostium atrioventriculare sinistrum tadi, dia mengikat sebuah katup atau valva, yaitu valva bicuspidalis atau valva mitral. Jadi valva ini memiliki dua buah cuspis, ada cuspis bagian anterior dan ada cuspis bagian dari posterior. Di mana nanti cuspis itu setelah ciri-cirinya kita ketahui kan dia diikat oleh bagian struktur, yaitu ada chorda tendenia. Chorda tendenia ini akan diikat oleh musculus, yaitu musculus papillaris. Sesuai dengan namanya, kalau misalnya di cuspis anterior pasti musculusnya musculus papillaris anterior. Dan juga untuk bagian dari musculus di bagian dari ventricle ini yang kita ketahui juga terdapat sebuah musculus trabecula carni. Nah, setelah tadi bagian dari ventricle sinistra ini, selanjutnya darah akan dipompa menuju ke bagian aorta, di mana nantinya akan melewati sebuah katup, teman-teman, yaitu ada sebuah katup valva aorta. Oke, jadi kita akan lanjut ke bagian vaskularisasi dari core. Nah, di sini ya teman-teman awalnya perlu tahu, yaitu perbedaan antara arteri dengan vena. Jadi, arteri itu adalah seluruh pembuluh darah yang keluar dari jantung. Sedangkan kalau vena itu seluruh pembuluh darah yang masuk dari jantung. Jadi jangan berpatokan dengan warna. Baik, jadi darah yang dari seluruh tubuh akan masuk menuju jantung melalui yang disebut dengan vena cava. Jadi vena cava ini dibagi menjadi dua. Yang pertama di bagian bawah sini ada vena cava inferior dan yang di bagian atas ini vena cava superior. Jadi vena cava superior ini dibagi lagi menjadi dua cabang. Yang pertama vena brachiocephalica sinistra dan vena brachiocephalica dextra. Kemudian dari vena cava ini dia akan masuk menuju ke ruangan ini, yaitu atrium sinis dextra. Kemudian akan masuk lagi menuju ventricle dextra dan dibawa menuju ke paru-paru melalui truncus pulmonalis. Jadi nanti truncus pulmonalis ini akan dibagi menjadi dua cabang, yaitu cabang yang pertama yaitu arteria pulmonalis dextra dan arteria pulmonalis sinistra. Jadi nanti setelah dari paru-paru, darah bersih akan dikembalikan lagi menuju ke jantung melalui yang disebut dengan vena pulmonalis. Yang bagian sini vena pulmonalis dextra dan ini vena pulmonalis sinistra. Nah, vena pulmonalis dextra dan sinistra ini akan dibagi lagi menjadi dua bagian superior dan inferior. Sehingga nanti yang ini disebut dengan vena pulmonalis superior dextra, vena pulmonalis inferior dextra, kemudian vena pulmonalis superior sinistra, dan vena pulmonalis inferior sinistra. Nanti setelah dari vena pulmonalis, dia akan masuk ke dalam ruangan ini, yaitu atrium sinistra, dan akan masuk ke dalam ventricle sinistra, dan akan dipompa menuju seluruh tubuh melalui aorta. Nah, aorta ini dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, yang bagian naik ini disebut aorta ascendens. Kemudian yang bagian melengkung seperti ini disebut dengan arcus aorta. Dan nanti ada bagian yang menurun disebut dengan aorta descendens. Baik, jadi kita akan membahas cabang-cabang dari aorta. Jadi yang pertama cabang dari aorta ascendens. Yang pertama di sini. Di sini ada pembuluh darah arteri yang disebut dengan arteria coronaria dextra. Kemudian cabang lain dari aorta ascendens, di sini ada juga yang disebut dengan arteria coronaria sinistra.
Kemudian dari arteria coronaria sinistra ini dia akan menuju ke bawah sini yang disebut dengan arteria interventricularis anterior. Kemudian di sini juga ada sulcusnya. Sulcusnya ini disebut juga sama dengan arterinya, yaitu sulcus interventricularis anterior. Selanjutnya kita akan membahas mengenai percabangan dari arcus aorta. Jadi arcus aorta ini dibagi menjadi 3 percabangan. Nah, cabang yang paling pertama ini disebut dengan truncus brachiocephalica. Kemudian truncus brachiocephalica ini dibagi lagi menjadi 2 percabangan. Cabang yang pertama disebut dengan arteria subclavian dextra, dan cabang yang kedua disebut dengan arteria carotis communis dextra. Nah, kemudian percabangan yang di tengah ini disebut dengan arteria carotis communis sinistra. Dan percabangan yang paling bagian kiri ini disebut dengan arteria subclavian sinistra. Kemudian ada juga yang di sini yang warna putih ini disebut dengan ligamentum arteriosum. Selanjutnya di bagian aorta descendens juga ada arteri yang kecil-kecil ini, dia sepasang-sepasang yang disebut dengan arteria intercostalis. Jadi nanti dia ini akan sepasang-sepasang memvaskularisasi bagian kosta kanan dan kiri, dextra dan sinistra. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai arteri yang memvaskularisasi di bagian core, yaitu arteri koronaria. Kemudian nanti juga akan ada pembuluh darah baliknya yang disebut dengan vena cardiaca. Jadi vena cardiaca ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama di bagian depannya dia disebut dengan vena cardiaca magna, yang nanti dia akan terus berjalan menuju ke belakang sini dan akan bertemu dengan kedua vena lainnya, yaitu ada vena cardiaca media dan vena cardiaca parva. Jadi nanti ketiga vena ini akan bertemu di suatu struktur tengah ini yang disebut dengan sinus coronarius. Nah, itu dia penjelasan kami mengenai ke anatomi jantung. Semoga membantu. Dan semangat belajarnya. Dah. Kalau misalnya tidak terlihat, nah pada bagian ini juga tidak terlihat juga sepertinya. Jadi pada bagian cuspis ini, kalau misalnya kita buka, nggak bisa dibuka, nggak bisa dibuka. Sama juga halnya seperti cuspis posterior. Nanti terdapat chorda tendinea yang diikat oleh musculus papillaris posterior. Jadi, jika ditanya mengenai musculus yang mengikat dari chorda tendinea, itu adalah musculus papillaris. Wih, papillaris, aku bilang dia.